السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kunuzul Hikmah kembali hadir, kali ini tentang riwayat pertanyaan sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah,
Akhbirni bi'amalin yudkhiluni al jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, beritahukan aku, ajari aku dengan satu amalan yang akan memasukkan aku, mengantarkan aku ke surga dan menjauhkan dariku neraka. Baginda Nabi SAW kemudian menjawab, laqad sa'altani an azimin. Engkau sudah bertanya kepada aku sesuatu teramat besar. Wa innahu layasirun ala may yassarahullah. Dan sesungguhnya, meskipun baginda Nabi sampaikan di awal engkau bertanya tentang sesuatu yang besar, baginda Nabi kemudian SAW menyampaikan, tetapi yang demikian itu mudah bagi yang Allah Ta'ala mudahkan. Apa itu? Ta'abbadillah wa la tusyrik bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qala, kemudian baginda Nabi SAW menjawab, SAW melanjutkan, ala ukhbirukum bimilaki dzalika kulli. Maukah engkau aku beritahu ukuran ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan. Ibadah kepada Allah itu luas. Baginda Nabi kemudian menyebutkan, engkau ingin tahu ukuran, tolak ukur, indikator yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya itu? Qultu bala. Aku, kata Muaz, menjawab, tentu saja ya Rasulullah SAW. Baginda Nabi kemudian SAW mengisyaratkan telunjuk penuh berkah beliau, kuffa alaika hadha, engkau jaga ini, engkau jaga lisan ini. Baginda Nabi SAW kemudian mengisyaratkan untuk menjaga lisan. Qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi. Ya Rasulullah, kami akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kami ucapkan. Takilat ka ummuk, sabda baginda Nabi SAW, wahai Muaz, bukankah kalau manusia kemudian wajahnya itu dibenamkan ke dalam api neraka, illa hasaidu alsinatim, melainkan karena lisan mereka. Jadi kalau ada riwayat yang menyampaikan bahwa wajah manusia karena dosa yang mereka lakukan itu dibenamkan kepada neraka, itu karena lidah. Baginda Nabi sampaikan bahwa beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan, ukurannya adalah lisan kita. Saudara sekalian, sekarang kita berada di Pondok Pesantren Suryalaya. Satu yang diajarkan oleh para guru kita, terkhusus di Pondok Pesantren Suryalaya ini adalah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua zikir yang diamalkan, ditanamkan, zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar adalah sebutan berzikir dengan lantang, dengan tegas, dengan suara yang keras, dan merupakan riyadhah, merupakan latihan bagi kita juga untuk mengendalikan lisan kita, agar lisan kita terbiasa dalam berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita bicarakan ini. Kemudian ada pula zikir khafi, zikir batiniyah, zikir dalam hati, yang sebetulnya juga secara tidak langsung kalimat manusia itu ada dua. Ada yang dia ucapkan secara lisan dan ada yang ia tanamkan dalam batinnya. Kedua zikir ini, zikir jahar dan zikir khafi, sebetulnya adalah riyadhah, bagaimana kita mengendalikan lisan kita. Sebagaimana yang baginda Nabi sampaikan, ala ukhbirukum bimilaki dzalika kullih, ukuran beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi tidak sebutkan dari banyaknya sholat kita, tentu itu baik. Baginda Nabi tidak sebutkan dari seringnya puasa kita, tentu itu juga baik. Baginda Nabi tidak sebutkan dari berapa kali umroh dan haji kita. Baginda Nabi, kuffa alaika hadza, tahan. Kemudian baginda Nabi memberikan isyarat kepada lisan suci beliau, tahan lidahmu. Itulah ukuran engkau beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita kemampuan untuk menjaga lisan kita.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin al-mayamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam bahasa Arab ada 3 kata untuk sabar, 4 malah atau 5. 1 sebagai kata kerja, ada sobara yang kita terjemahkan menjadi sabar. Kata yang kedua adalah sobbaro, membuat orang sabar, menyabarkan orang. Yang ketiga istobaro, artinya berusaha untuk bisa bersabar. Yang terakhir musobarah atau sobaro, bersabar dalam menghadapi sesuatu. Salah satu nama Allah adalah Sobur, yang paling bersabar. Allah itu yang paling sabaran. Tapi nama lain dari Allah adalah Musabbir, yang menyabarkan. Ada yang sebelum saya sebut, tasobbaro itu memaksakan diri untuk bersabar, menyabar-nyabarkan diri. Sebagai satu riyadhah, sebagai latihan. Sebetulnya saya sih tidak terlalu sakit sekarang ini, cuma memaksakan diri untuk bersabar, berpura-pura sabar. Berpura-pura sabar itu tasobbar. Dan di dalam tasawuf, akhlak yang utama itu harus dimulai dengan pura-pura dulu. Dalam sebuah hadis disebutkan, al-hilmu bitahallum was-sabru bitasabbur. Wal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum was-sabru bitasabbur. Sayang dalam bahasa Indonesia tidak ada awalan dan akhiran yang memberikan arti seperti itu. Ilmu itu dengan mencarinya. Sifat santun pemaaf itu bisa diperoleh dengan pura-pura pemaaf dulu. Dengan berlatihlah pura-pura pemaaf sampai maaf itu menjadi sifat kita. Dan sabar itu juga diperoleh dengan tasabbur. Pura-pura bersabar dulu, latihan sabar dulu. Saya seringkali mengatakan lebih baik pura-pura berbuat baik daripada serius berbuat buruk. Itu udah jelas. Pura-pura berbuat baik itu walaupun pura-pura itu akan membawa kita kepada kebaikan. Jadi sekarang saya pura-pura sakit aja ini dan pura-pura sabar, walaupun sakit tetap mengajar. Itu mungkin pura-pura, boleh jadi ria. Tapi tidak apa-apa kalau kepura-puraan itu merupakan latihan bagi kita supaya satu saat kita tidak pura-pura lagi. Itu menjadi bagian dari kepribadian kita. Sebuah proses ya. Nah saya karena ilmu itu harus pura-pura berilmu juga. Untuk bisa berilmu kita harus pura-pura berilmu dulu. Untuk belajar itu kita harus pura-pura berilmu dulu. Ini ada sebuah kisah nih dari para imam madhab. Seperti kita ketahui, seluruh imam-imam madhab itu pernah mendapat ujian, bencana yang berat. Imam Syafi'i misalnya pernah dibelenggu dari negara Arab Saudi sekarang ini, dibawa sampai ke Syria dan dihadapkan kepada pengadilan Harun ar-Rasyid. Hampir-hampir saja lehernya dipotong. Satu demi satu di hadapan Imam Syafi'i itu disembelih di hadapan Harun ar-Rasyid. Hanya pertolongan Allah lah yang menyelamatkan Imam Syafi'i. Beliau dituduh sesat. Itu Imam Syafi'i. Imam Hanafi juga dipenjarakan karena dianggap bergabung dengan pemberontak. Juga dianggap bergabung dengan aliran yang sesat. Imam Hanafi itu pedagang besar dan dia memberikan sumbangan kepada rakyat kecil yang kebetulan menentang penguasa waktu itu. Dia juga dijebloskan ke penjara dan katanya meninggal dunianya itu justru setelah dia dianiaya di penjara itu. Imam Maliki juga pernah satu saat mendapat perlakuan yang tidak baik dari Khalifah Al-Mansur, walaupun setelah itu Al-Mansur memaafkan dia dan menjadikannya sebagai imam negara. Yang ingin saya ceritakan adalah pemimpin mazhab yang keempat, mazhab Hambali. Tokohnya adalah Imam Ahmad bin Hambal.
satu saat ia dianggap berbeda pendapat dengan para penguasa. Jadi dia dijebloskan ke penjara, ke ruang penyiksaan. Waktu itu ada perdebatan apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Buat kita apa pentingnya itu memperdebatkan Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Tapi waktu itu sangat penting, karena kalau Bapak tidak setuju dengan pendapat para penguasa, Bapak dijebloskan ke penjara. Jadi Imam Ahmad mau masuk ke penjara, ke ruang penyiksaan ya, torture chamber, masuk ke ruang penyiksaan. Begitu dia mau masuk ke ruang penyiksaan, keluarlah dari situ seorang yang baru saja disiksa di tempat itu. Jadi tubuhnya masih berlumuran darah. Nah, itu Imam Ahmad itu. Walaupun waktu itu Imam Ahmad tidak banyak muncul di televisi karena tidak ada televisi. Tapi seorang imam yang mengajar banyak orang pasti dikenal. Orang tuh kenal. Lalu dia menggunakan kesempatan itu untuk mencium tangan Imam Ahmad bin Hambal itu sebagai penghormatan. Lalu dia berkata, berbisik kepada Imam Ahmad bin Hambal, "Imam, saya ini pencuri. Saya memang pencuri beneran. Dan di dalam ruang penyiksaan itu tadi saya dianiaya untuk mengakui kesalahan saya. Dan saya bersabar menanggung siksaan itu sampai akhirnya saya dibebaskan." Jadi dia selama disiksa itu tidak pernah ngaku bahwa dia ini pencuri. Kalau saya bisa bersabar dalam kebatilan, mengapa imam tidak bisa bersabar dalam kebenaran, kata dia. Lalu masuklah Imam Ahmad di situ, dan dia juga dihukum cambuk. Dihukum cambuk beberapa kali, tentu sakit itu. Tapi karena setiap kali dia merasakan sakit itu, dia ingat kepada nasihat pencuri itu. Kalau pencuri itu bisa sabar dalam kebatilan, mengapa saya tidak bisa bersabar dalam kebenaran? Ceritanya dia dicambuk sampai 100 kali lah Imam Ahmad bin Hambal. Dan dia keluar dalam keadaan bersabar, tidak mencabut keyakinannya karena siksaan itu. Dia ini seorang imam yang banyak membaca Quran, baca hadis tentu. Dia malah menyusun kitab hadis yang lebih tebal dari Bukhari, namanya Musnad Ahmad. Orang yang sangat dalam ilmu pengetahuannya. Tapi yang paling berbekas kepada dia adalah nasihat pencuri itu. Kalau orang bisa bersabar di dalam kebatilan, kenapa orang tidak bisa bersabar di dalam kebenaran?